Om Swastiastu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai DML atau Data Manipulation Language. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Egede Putrayasa dengan 3 digit akhiran NIM 088 dari kelas Basis Data. Langsung saja saya lanjut, yang dimana awalnya tadi saya sudah mengaktifkan MySQL-nya terlebih dahulu. Ini database saya, dan saya menggunakan DB sekolah, yang dimana terdapat 3 tabel, yaitu tabel nilai, pegawai, dan siswa. Yang dimana ini merupakan tabel pegawai, yang saya akan gunakan untuk having, dan ini siswa, dan ini nilai, maaf, dan ini siswa. Yang dimana kedua ini saya gunakan untuk bagian join. Jadi materi yang akan saya bahas itu adalah tentang join dan having. Pertama-tama saya ingin menggunakan inner join terlebih dahulu, yang dimana ini merupakan salah satu sintaks atau query yang digunakan untuk menggabungkan dua buah tabel, yang dimana jika data di dalam kedua tabel itu sama, dia akan ditampilkan, dan jika berbeda, dia akan diabaikan dan tidak ditampilkan. Jadi seperti ini sintaksnya. Select siswa, misalkan, koma nilai, nilai apa, lalu siswa inner join nilai siswa id siswa sama dengan nilai id. Oke, jadi ketika id siswa dan id nilai ini sama, id siswa dari tabel siswa bukan dari tabel nilai ya. Jadi ini misalkan 1 ini ada, 2 ini ada, 3 ada, 5 tidak ada, dan 4 juga tidak ada. Jadi yang ditampilkan itu baru 1, 2, dan 3 saja, dan yang terakhir itu ada 6. Yang dimana ID siswanya itu ada 6. Yang dimana yang akan ditampilkan pada tabel itu hanya ID siswa dan nilai angka, bukan ID nilainya. Jadi nanti akan beroutputkan nilai angka itu 72, 90, 85, dan yang terakhir itu ada 71. 72, 90, 85, yang terakhir itu 71. Oke, lanjut saya akan menjelaskan mengenai left join. Yang dimana left join itu adalah penggabungan tabel, dimana tabel sebelah kirinya akan ditampilkan seluruh datanya. Tetapi tabel sebelah kanannya tidak, bukan tidak, melainkan jika tidak ada nilai di tabel kanan, itu akan dinolkan secara otomatis oleh MySQL-nya. Seperti ini. Misalkan saya menggunakan nilai siswa ke nama siswa. Misalkan saya ingin menampilkan nilai angka dan nama siswa, from siswa left join nilai, yang dimana siswa ini adalah tabel kirinya dan nilai ini adalah tabel kanannya. Oke, on siswa dan id siswa dengan nilai dan id nilai. Mungkin saya ingin mengurutkannya menggunakan order by siswa dan siswa. Oke, jadi saya ingin mengurutkan umur siswa itu dari yang terkecil hingga terbesar, dimana awalnya itu outputnya akan nidu, lalu nado atau dodo. Jadi ini random ya, yang dimana bisa nado duluan, bisa dodo duluan. Oke, biasanya sih yang keluar itu yang paling atas, yaitu dodo. Seperti itu, dodo, lalu yang 14 Andi, lalu Nina, dan seterusnya. Nah, seperti yang saya katakan, ada keluar nidu, dodo, dodo, nado, andi, dan seterusnya, yang dimana ketika ID siswa ini tidak ID nilai ini tidak ada di dalam ID siswa, yang dimana 4 itu tidak ada di sini dan 8 juga tidak ada di sini, itu akan dinulkan secara otomatis. Ini akan nol dan ini juga akan nol, yang dimana ini ID-nya itu nado 4 ya, 4 akan dinolkan, dan ini Nina akan pasti 8. Nah, ini 8 dia akan dinolkan karena di sini tidak ada ID nilai yang datanya 8.
seperti itu. Lanjut ada right join, yang dimana konsepnya itu sama seperti left join, tetapi dia akan menampilkan seluruh data di tabel sebelah kanan seperti ini. Jika kita menggunakan data yang sama, maaf, right join, siswa sama dengan oke. Misalkan nih, saya ingin mengurutkannya dari besar ke terkecil. Order by nilai selangkah dash candy. Jadi nanti akan dikeluarkan atau di-outputkan 90, 85, 75, 72, dan 71. Seperti itu. Yang dimana nama siswa itu akan mengikuti ID nilai pada bagian ini, yaitu Andi, Dodo, Udin, lalu 5 itu akan 0, lalu yang terakhir ada Nidu. Nah, seperti yang saya katakan, 75 ini akan 0. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Agar tidak membuang waktu, ada yang namanya self join, atau dia itu menjoinkan ke dirinya sendiri. Jadi satu tabel itu menggabungkan dengan dirinya sendiri menggunakan alias atau S. Karena self join ini wajib menggunakan alias untuk menggunakan tabel satu saja, seperti itu. Jadi sintaksnya sini awalnya select, masukkan nilai.id, nilai ID siswa. Saya menggunakan ID siswa pada tabel nilai ini, lalu S misalkan siswa, oke, misalkan saya ingin membuat S yaitu nilai siswa. Ini merupakan alias yang akan saya buat nantinya, nilai angka S nilai akhir, oke, from nilai join nilai S siswa, apa nilai siswa. Oke, jadi saya membuat alias yang dimana alias ini akan digunakan pada bagian ini, seperti itu. Lanjut on nilai dan siswa, di nilai misalkan sama dengan nilai siswa dan ID siswa, seperti itu. Dan saya ingin menggunakan where misalkan saya ingin menampilkan data yang nilainya itu nilai angka lebih dari sama dengan berapa, nilai angka 75 ya, oke, beda dari sama dengan 75, yang dimana nantinya outputnya itu akan hanya 85 dan 90. Kenapa 75 tidak keluar? Karena ID nilai 5 tidak terdapat ID siswa yang 5, jadi 75 ini akan diabaikan, seperti itu. Nah, seperti itu, yang dimana dia akan munculkan 90 dan 85 saja yang ada pada ini dan pada bagian ini, seperti itu, 90 dan 85. Oke, jadi itu self join. Jadi dia menjoinkan atau mengoutputkan diri dia sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya cross join. Jadi cross join itu adalah mengkombinasikan seluruh kolom dari kedua tabel. Jadi itu sama halnya seperti perkalian antara tabel 1 dengan tabel kedua, seperti itu. Oke, lanjut saja. Yang dimana cross join ini seluruh data yang ada di kedua kolom itu akan ditampilkan jika memenuhi syarat, seperti itu. Misalkan langsung saja ke contoh, pegawai. Misalkan nama pegawai, siswa, nama siswa,
yang dimana ini saya akan membuat alias dengan s. Oke, lanjut. From siswa cross join pegawai dan where ini boleh isi boleh tidak. Ini adalah gunanya untuk meminimalisir pegawai dan tugas pegawai sama dengan mengajar siswa dan siswa kurang dari sama dengan 3. Oke. Jadi dia itu akan menampilkan data di mana saat tugas pegawainya itu mengajar siswa dan ID siswanya itu kurang dari sama dengan 3. Ini mana yang kurang dari sama dengan 3 itu ada Udin, Dodo, dan Andi. Serta yang tugasnya mengajar siswa itu ada Karta dan mana itu? Nah ini Karta dan Siska. Seperti itu. Jadi dia akan dikali. Jika saya enter, nantinya akan memunculkan 6 buah data yang dimana hasil perkalian dari 2 data yaitu Karta dan Siska dengan form siswa yang kurang dari sama dengan 3 dengan perkalian Udin, Dodo, dan Andi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Karta itu akan muncul 3 kali, Andi akan muncul 2 kali, Siska akan muncul 3 kali, Dodo 2 kali, dan yang terakhir Udin 2 kali. Seperti itu. Jadi akan menghasilkan 6 data seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja di cross. Saya lanjut ke natural join. Yang dimana natural join itu fungsinya untuk menggabungkan seluruh kolom pada kedua tabel dan menampilkan seluruh datanya. Sebenarnya sama seperti cross join, tapi dia akan menampilkan seluruh datanya seperti ini. Select from saya ingin menampilkan tabel siswa, siswa, select from pegawai. Jadi saya akan kecilkan terlebih dahulu karena ini akan mengoutputkan data yang sangat banyak dan panjang. Yang dimana ini akan select from siswa, lalu natural join pegawai. Jadi saya akan menatural joinkan siswa dan pegawai. Jadinya akan seperti ini, sangat panjang. Nah, maaf belum ini agak error ya. Ini ada error sedikit pada bagian ini. Oke. Jadi dia akan menampilkan seluruh data-datanya. Seperti itu. Yang ini sangat banyak dan berulang kali hingga semua data ditampilkan dari 2 tabel tersebut. Oke. Lalu ada yang namanya full join, tetapi MySQL tidak mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, kita bisa mengkombinasikannya menggunakan union. Yang dimana fungsi union itu adalah menggabungkan 2 select. Seperti ini, select misalkan from pegawai. Untuk membuat full join, kita harus menggunakan left join dan right join. Yang dimana awalnya saya menggunakan left join siswa on left join siswa on pegawai.id pegawai sama dengan siswa.id siswa union select from sama saja pegawai, hanya pada bagian ini kita menggunakan right join siswa on pegawai.id pegawai dengan siswa.id siswa. Oke, seperti ini nantinya dia akan memunculkan seluruh data
Dan jika tidak ada data di dalam tabel tersebut, dia akan dinulkan otomatis oleh MySQL-nya. Seperti pada bagian ini juga, ini kedua ini, dan pada bagian tiga ini. Oke, seperti itu saja pada bagian join. Selanjutnya saya akan masuk ke materi having, yang dimana saya ingin menggunakan tabel pegawai. Select from pegawai. Saya menggunakan ini agar lebih jelas. Saya select dulu. Lalu untuk menggunakan having itu sebenarnya sama dengan where, tetapi bedanya itu adalah having itu menggunakan sintaks seperti sum, average, cout, dan sebagainya, yang dimana itu akan memudahkan kita untuk mencari sebuah data. Select, yang dimana sintaksnya itu jabatan pegawai, misalkan S jabatan. Ini boleh menggunakan alias atau tidak ya. Misalkan ID pegawai. Jadi saya akan ini bukan menambahkan ID pegawai, melainkan mencari banyak pegawai yang ada di suatu grup. Seperti jika pada ini saja, dia akan men-cout-kan menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5. S jumlah pegawai. Oke, lanjut. Yang dimana saya mengambil data situ dari from pegawai. Lalu untuk menggunakan having biasanya itu menggunakan group by. Jadi dia akan mengelompokkannya berdasarkan group by. Bukan jabatan pegawai. Dia akan mengelompokkannya dengan jabatan pegawai. Lalu having cout pegawai kurang dari 3 ya. Nah, jadi dia akan menampilkan semua data. Karena ini grup by jabatan pegawai. Jabatan pegawai itu ada guru matematika, guru sejarah, tata usaha, cleaning service. Nah, seperti itu. Jadi tata usaha ini akan dikelompokkan menjadi satu, dan guru matematika ini akan jadi sendiri, jadi satu, dan guru sejarah satu, cleaning service juga satu. Jadi misalkan bukan 3, kurang dari sama dengan 1. Jadi yang akan di-outputkan itu adalah di saat jabatan pegawai itu hanya ada satu, seperti guru matematika, guru sejarah, dan cleaning service. Tata usaha tidak keluar, seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan, jumlah pegawai itu hanya satu saja, dan tata usaha tidak di-outputkan pada bagian ini. Oke, lanjut. Misalkan saya ingin mencari data di mana saya akan menampilkan ketika jumlah datanya itu berapa, misalkan menggunakan sintaks sum atau sum atau penjumlahan. Dan yang pertama itu misalkan apa ya, tugas pegawai, average atau rata-rata, ID pegawai, misalkan alias atau rata-rata. Maaf, di sini saya menggunakan average bukan sum, yang dimana average itu artinya rata-rata dari ID pegawai yang ada di suatu grup. From pegawai, group by tugas pegawai. Lalu dia akan having average ID pegawai, misalkan between yang rata-rata ID pegawainya di antara berapa ya? Ntar tugas pegawai mengajar siswa itu rata-ratanya adalah 5 dibagi 2 atau 2,5. Lalu melayani siswa itu ada 8 bagi 2, yaitu 4. Dan 7 hanya 1.
misalkan saya ingin menampilkan data 7 dan 8 saja, 5-nya tidak masuk. Jadi between antara 7 berapa? 7 dan 8. Nah, maaf, 8-nya tidak masuk karena rata-ratanya, oh ya maaf, rata-ratanya itu 4 bukan 8. Jadi misalkan saya ingin menampilkan 4 dan 7. Select, maaf salah. Select tugas pegawai, koma average dari ini pegawai, as min from pegawai, group by tugas pegawai, having average ID pegawai, lah kepencet, group tugas pegawai, having average ID pegawai between. Nah, pada bagian ini ada salah, yang dimana ini tuh hanya menampilkan data 5 tambah 3 dibagi 2, karena itu adalah rata-rata, ya jadinya 4 dan 7. 4 dan 7. Nah, jadi dia akan menampilkan data di antara 4 hingga 7, itu hanya ada 2. Ya, mungkin seperti itu saja. Lalu ada selanjutnya itu ada yang namanya having double condition, yang dimana having double condition itu sering menggunakan sintaks and atau sintaks or, seperti itu. Ini langsung saya contohkan. Select misalkan jabatan pegawai, lalu sum. Ini saya menggunakan sum, itu jumlah ID pegawai, jumlah agar lebih singkat. Lalu from pegawai, group by jabatan pegawai, di mana jabatan pegawai itu ada 4 yang sama, guru matematika, guru sejarah, tata usaha, dan cleaning service. Oke. Selanjutnya, silakan having sum ID pegawai yang lebih dari sama dengan misalkan lebih dari sama dengan 8, 7, 4, lebih dari sama dengan 7, misalkan 7, atau or ini berdasarkan jabatan pegawai, or misalkan sum ID pegawai kurang dari sama dengan 1. Nah, kurang dari sama dengan 1. Jadi dia akan menampilkan yang jumlahnya itu lebih dari sama dengan 7 dan kurang dari sama dengan 1, yang dimana guru sejarah ini tidak akan di outputkan. Seperti itu. Yang ada hanya cleaning service, guru matematika, dan tata usaha saja. Oke, mungkin segitu saja. Lanjut, yang dimana ada juga salah satu sintaks having yang menggunakan where. Jika saya contohkan, sebenarnya sama saja konsepnya. Jabatan pegawai, misalkan ini sum juga, sum ID pegawai as jumlah from pegawai, lanjut where ID pegawai, misalkan where ID pegawainya itu lebih dari sama dengan 3, dari sama dengan 3. Jadi yang tampil itu hanya 3, 4, 5, 7, dan 1 diabaikan. Group by jabatan pegawai, pegawai, lanjut having sum ID pegawai, misalkan lebih dari sama dengan 7 seperti tadi, or sum ID pegawai kurang dari sama dengan 1.
Oke, jadi yang keluar itu adalah yang lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3. Yang dimana guru matematika ini tidak akan di-outputkan. Jadi hanya 7 dan 8 saja. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.